Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi mengenai uji Z atau hipotesis. Materi ini terdiri dari 1. Pengertian hipotesis, 2. Jenis hipotesis, 3. Uji Z atau uji hipotesis, 4. Prosedur uji Z beserta contoh soal, 5. Pengolahan data menggunakan SPSS. Kelompok 8 terdiri dari saya, Ratri Nur Fitriana, yang akan menjelaskan pengertian hipotesis dan jenis hipotesis. Selanjutnya, Naura Zuhruf Jannah yang akan menjelaskan uji Z atau uji hipotesis. Selanjutnya, Hasna Ashifa Setiani yang akan menjelaskan prosedur uji Z. Selanjutnya, Risti Diana Putri yang akan menjelaskan contoh soal dan pengolahan data menggunakan SPSS. Sebelum kita mempelajari uji Z, alangkah lebih baiknya kita mengetahui pengertian dari hipotesis terlebih dahulu. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, hypo dan tesis. Hypo artinya sementara, sedangkan tesis artinya pernyataan atau teori. Dengan kata lain, hipotesis dapat diartikan sebagai suatu pernyataan atau dugaan sementara yang harus diuji kebenarannya. Hipotesis memiliki dua jenis. Jenis yang pertama, hipotesis nol atau H0. Yang kedua, hipotesis alternatif atau HA. Hipotesis nol atau H0 menyatakan tidak ada perbedaan suatu kejadian antara kedua kelompok dan menyatakan tidak terdapat hubungan antara variabel satu dengan yang lain. Contoh, tidak ada hubungan tingkat pengangguran dengan tingkat kriminalitas. Dapat kita lihat, tingkat pengangguran dengan tingkat kriminalitas tidak memiliki hubungan. Akan tetapi kita bisa melihat bahwa kejadian mereka itu sama. Selanjutnya, hipotesis alternatif atau HA. HA menyatakan ada perbedaan satu kejadian antara kedua kelompok dan menyatakan adanya hubungan variabel satu dengan yang lain. Contoh, ada hubungan pelajaran dengan keseriusan belajar. Di sini dapat kita lihat bahwa antara pelajaran dengan keseriusan belajar ini memiliki hubungan. Akan tetapi, kita juga bisa melihat bahwa kejadian tersebut berbeda. Singkatnya, pada hipotesis 0, kejadian antar kedua kelompoknya sama, akan tetapi variabelnya tidak memiliki hubungan. Sedangkan pada hipotesis alternatif, kejadian antar kedua kelompoknya berbeda, akan tetapi variabelnya memiliki hubungan. Selanjutnya, uji Z atau uji hipotesis. Uji Z merupakan salah satu metode untuk menguji hipotesis, sehingga hipotesis mendapat penerimaan atau penolakan. Singkatnya, tujuan melakukan uji Z ini untuk menguji hipotesis ini diterima atau ditolak. Dalam penggunaan uji Z, data yang diperoleh adalah berdistribusi normal. Berdistribusi normal ini memiliki ciri. Yang pertama, unimodial atau data tersebut memiliki modus dan hanya satu modusnya. Yang kedua, simetrik. Maksud simetrik di sini kurvanya, yaitu bentuk kurvanya simetrik. Yang ketiga, modus sama dengan median, sama dengan rata-rata. Yang keempat, asimptotik atau kurva distribusi normal tidak akan pernah menyentuh absisnya. Dengan kata lain, kurvanya selalu berada di atas sumbu X. Yang kelima, pengujian uji Z dapat dilakukan ketika simpangan baku populasinya diketahui dan N-nya lebih dari 30. 6. Untuk uji perbedaan rata-rata data tunggal dengan uji Z, maka diperoleh dari sampel berpopulasi tunggal.
Ya, saya Naura Zuhrub Jana, NIM 1807605. Selanjutnya itu adalah rumus yang digunakan pada uji Z. Nah, di sini itu adalah rumus uji Z satu sampel, di mana Z hitung sama dengan X bar dikurangi mu 0 dibagi dengan eta per akar dari N, di mana keterangannya di sini X bar itu merupakan rata-rata hasil pengambilan data. Kemudian mu 0 itu nilai rata-rata idealnya, etanya itu standar deviasi populasinya, dan N-nya itu jumlah populasinya. Kemudian yang kedua itu ada rumus dari uji Z. Nah, dengan dua sampel. Di sini seperti yang tertera di sini, di mana Z hitungnya itu ada X1 bar dikurangi X2 bar kurangi mu 1 dikurangi mu 2 dibagi dengan akar eta 1 kuadrat per N1 tambah eta 2 kuadrat per N2, di mana keterangannya X1 bar itu merupakan rata-rata sampel 1, X bar 2 itu rata-rata sampel 2, mu 1 itu rata-rata populasi 1, mu 2 itu rata-rata populasi 2, dan ini itu adalah standar deviasi populasi 1, eta 2 adalah standar deviasi populasi 2, N1 itu jumlah populasi 1 dan N2 merupakan jumlah populasi 2. Nah, pada penggunaan uji Z ini, derajat kebebasannya itu tidak perlu diperhatikan karena simpangan baku yang diketahui adalah simpangan baku populasi. Nah, untuk nilai untuk pengujian satu sisinya atau one tile pada uji Z ini alfanya itu sama dengan 0,01. Nah, harga di tabel Z-nya itu 2,33, sedangkan pada alfa 0,05, harga di Z tabelnya itu 1,65. Kalau untuk nilai pengujian dua sisi atau two tail pada uji Z itu alfanya 0,01, sementara di Z tabelnya itu 2,58. Sedangkan pada alfa 0,05 harga Z tabelnya itu 1,65. Ya, tadi itu kan nilai untuk pengujian satu sisi di uji Z itu dengan alfa 0,01 itu di Z tabelnya 2,33. Nah, kita bisa lihat nih di sini dengan Z tabelnya. Tadi kan alfanya 0,01, maka cari Z dengan luas 1 dikurangi 0,01 jadikan 0,99. Nah, di sini kita cari nih yang nilainya 0,99. Kalau misalnya nggak ada, berarti kita cari yang mendekati 0,99. Nah, di sini itu kan ada 0,9901, 0,9904, 0,9906, 0,9909, dan seterusnya. Nah, yang mendekati itu kan 0,9901. Nah, dia itu yang ini kan yang mendekati. Nah, dia itu adanya di baris di sini di 2,3. Nah, terus di 0,03. Jadi kita bisa jumlahin 2,3 dengan 0,03 sehingga nilai pada Z tabel itu sama dengan 2,33. Seperti itu. Bismillahirrohmanirrohim. Perkenalkan, nama saya Hasna Ashifa Setiani, NIM 1800457. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai uji Z pada bagian prosedur uji Z. Yang pertama, menyusun formulasi hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya. Ada beberapa ketentuan dalam menyusun formulasi hipotesis. Pada poin pertama, pengujian dua sisi. Hipotesis nolnya jika rata-rata sampel sama dengan rata-rata populasi. Untuk hipotesis alternatifnya, jika rata-rata sampel tidak sama dengan rata-rata populasi. Poin kedua, pada pengujian satu sisi kanan.
Hipotesis nolnya, jika rata-rata sampel sama dengan rata-rata populasi. Untuk hipotesis alternatifnya, jika rata-rata sampel lebih besar dari rata-rata populasi. Poin ketiga, pada pengujian satu sisi kiri. Hipotesis nolnya, jika rata-rata sampel sama dengan rata-rata populasi. Lalu untuk hipotesis alternatifnya, jika rata-rata sampel lebih kecil dari rata-rata populasi. Lalu, yang kedua, menentukan taraf signifikannya. Yang ketiga, kaidah pengujian. Ada beberapa poin di dalam kaidah pengujian. Yang pertama, pada pengujian dua sisi, H0 diterima apabila Z hitung masih berada dalam wilayah Z tabel. Lalu H0 ditolak apabila Z hitung lebih besar daripada Z tabel. Pada pengujian satu sisi kanan, H0 diterima apabila Z hitung lebih kecil daripada atau sama dengan Z tabel. H0 ditolak apabila Z hitung lebih besar daripada Z tabel. Pada pengujian satu sisi kiri, H0 diterima apabila Z hitung lebih besar sama dengan minus Z tabel. H0 ditolak apabila Z hitung lebih kecil minus Z tabel. Yang keempat, mencari nilai Z hitung dan Z tabel. Ada langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mencari nilai Z hitung dan Z tabel. Poin pertama, membuat tabel penolong yang di dalam tabelnya terdiri dari poin-poin yang ada di dalam contoh di sini. Lalu yang kedua, menentukan nilai rata-rata pengamatan dengan menggunakan rumus ini. Dengan keterangan rumusnya adalah XI yaitu hasil pengamatan dan N adalah jumlah pengamatan. Lalu poin yang ketiga, menentukan nilai standar deviasi populasi dengan rumus seperti ini. Lalu poin keempat, menentukan nilai Z hitung. Lalu pada prosedur kelima, dalam uji Z, setelah mendapatkan perhitungan pada langkah 4, dengan peraturan pengujian yang tertera pada langkah 3, kita bisa lakukan perbandingan antara hasil pada langkah 4 dengan peraturan pengujian pada langkah 3. Kemudian dapat diambil kesimpulan dari hasil perbandingan tersebut. Halo semuanya, aku Risti Diana Fitri. Langsung aja yuk kita ke contoh soal penerapan rumus uji Z untuk satu sampel. Nah, rata-rata lifetime dari sampel sejumlah 100 unit bola lampu yang dihasilkan suatu pabrik adalah 1570 jam dengan standar deviasi populasinya 120 jam. Jika rata-rata lifetime dari seluruh bola lampu yang dihasilkan pabrik tersebut adalah mu, ujilah dengan tingkat signifikansi 5% bahwa mu dari bola lampu yang dihasilkan oleh pabrik tersebut tidak sama dengan 1600 jam. Nah, dari soal apa ini yang diketahui? Pertama, jumlah sampelnya nih, kita tahu 100, lalu rata-rata sampelnya itu 1570, standar deviasi populasinya 120 jam, dan jika rata-rata lifetime dari seluruh bola lampu yang dihasilkan pabrik tersebut adalah mu, nah, kita mau nguji nih bahwa mu dari bola lampu yang dihasilkan oleh pabrik tersebut tidak sama dengan 1600 jam. Artinya mu ini 1600 jam gitu kan. Lalu kita tahu juga alfanya itu 5%. Oke. Nah, kita udah tahu ya hipotesis awalnya itu sama dengan 1600 jam. Lalu hipotesis alternatifnya merupakan negasi dari hipotesis awal, yaitu tidak sama dengan 1600 jam. Nah, jika bentuknya seperti ini, kita menggunakan uji dua arah. Nah, untuk mendapatkan Z table dari Z table, kita tinggal mencari luasan dari alfa per 2. Alfanya itu kan 0,05. 0,05 dibagi 2, 0,025. Kita lihat di tabel yang luasannya 0,025, lalu kita akan dapatkan Z table-nya yaitu 1,96. Nah, syaratnya hipotesis awal diterima jika Z hitungnya di antara 1,96 dan minus 1,96.
Hipotesis awal ditolak apabila Z hitungnya lebih besar dari 1,96 atau Z hitungnya lebih kecil daripada minus 1,96. Nah, dengan kita memasukkan angka-angka di atas ini ke dalam rumus, apa tadi ini rata-rata sampel dikurang rata-rata populasi dibagi dengan standar deviasi dibagi dengan akar dari jumlah sampelnya, kita akan dapatkan nih minus 2,5. Nah, minus 2,5 ini masuknya ke sini ya, lebih kecil daripada minus 1,96. Oleh karena itu HO kita tolak. Nah, untuk lebih terbayang lagi, ini ada gambarnya nih. Nah, wilayah yang aku arsir ini yaitu daerah penerimaan HO. Nah, ternyata karena dibatasi dengan alfanya nih ya, 1,96 atau Z tabelnya. Nah, ternyata kita dapatkan nih dari rumus Z hitung bahwa Z-nya itu minus 0,25 di sini nih. Nah, ini padahal kan daerah penolakan H0. Artinya kesimpulannya apa nih? Rata-rata lifetime bola lampu yang dihasilkan oleh pabrik tidak sama dengan 1600 jam. Nah, selanjutnya kita ke contoh soal 2 yang merupakan penerapan rumus uji Z untuk 2 sampel pada tingkat Jawa Barat. Perolehan nilai rata-rata UN sebanyak 60 murid SMA swasta yaitu 36,5. Nilai rata-rata UN sebanyak 60 murid SMA negeri yaitu 30,5. Dengan standar deviasi keduanya 15, ujilah dengan taraf signifikansi 0,05 pernyataan bahwa murid dari sekolah swasta memperoleh rata-rata nilai UN yang lebih besar daripada rata-rata nilai UN sekolah negeri. Nah, pada soal kita dapat apa yang diketahuinya tadi, rata-rata sampel 1, rata-rata sampel 2, jumlah sampel 1 dan 2 ternyata sama yaitu 60, standar deviasinya sama yaitu 15 dan alfanya 0,05. Nah, dari soal juga kita tahu nih bahwa H alternatifnya itu jumlah rata-rata populasi nilai UN murid dari sekolah swasta lebih besar daripada rata-rata nilai populasi UN sekolah negeri, sehingga kita yang berlaku prasyarat di sini. Nah, kan kita tahu nih alfanya 0,05, sehingga untuk menghitung Z tabelnya 1 dikurang 0,05 yaitu 0,95. Jika kita melihat di tabel Z, luasan yang 0,95 yaitu 1,65. Berarti kita dapatkan nih Z tabelnya itu 1,65. Nah, kita mencari Z hitungnya dengan rumusan rata-rata sampel 1 dikurang rata-rata sampel 2 dibagi dengan akar dari standar deviasi 1 kuadrat per jumlah sampel 1 ditambah standar deviasi 2 kuadrat dibagi dengan jumlah sampel 2-nya, kita dapatkan 2,19. Nah, ternyata hasil perhitungan menunjukkan bahwa Z hitung kita lebih besar daripada Z tabel, yaitu 2,19 lebih dari 1,65. Artinya H0. Kesimpulannya, murid-murid dari sekolah swasta memperoleh nilai rata-rata UN yang lebih tinggi daripada nilai rata-rata murid dari sekolah negeri se-Jawa Barat. Jadi dengan hanya 60 sampel kita bisa menyimpulkan bahwa seluruh rata-rata nilai UN seluruh murid sekolah swasta itu lebih tinggi daripada nilai rata-rata seluruh murid dari sekolah negeri se-Jawa Barat. Terima kasih. Nah, sekarang aku mau nunjukin pengolahan data menggunakan SPSS. Nah, tapi ternyata dalam SPSS itu tidak ditemukan menu untuk uji Z. Karena memang dalam kenyataannya uji Z itu jarang dipakai orang-orang, sehingga ya untuk apa membuat menu di SPSS. Nah, lalu bagaimana nih jika kita ingin melakukan uji Z dengan SPSS? Berikut langkah-langkahnya. Z dengan SPSS. Nah, karena tidak ada menu uji Z, yang ada tuh menu uji T, kita harus membuat
sintaksnya sendiri. Caranya gimana? Pantengin terus. Pertama, kita klik file, klik new, dan syntax. Nah, untuk codingannya kita tinggal kopas aja nih dari web ini. Lalu paste. Nah, kita tinggal merubah-rubah angka yang di sini. 35 itu menunjukkan jumlah sampelnya, 105 itu menunjukkan jumlah rata-rata sampel, 100 itu jumlah rata-rata populasi, dan 15 itu standar deviasi. Nah, karena ini merupakan codingan untuk satu sampel, kita pakai contoh soal yang lampu ya, untuk membandingkan hasilnya. Tadi jumlah sampelnya itu 100, jumlah rata-rata sampelnya itu 1570, rata-rata populasinya 600, dan standar deviasinya 120. Nah, caranya itu kita blok semuanya dan kita run. Lalu kita buka di outputnya. Nih. Nah, di bagian sini kita langsung mendapatkan Z hitungnya, yaitu minus 2,5. Ternyata sama ya Z hitungnya dengan yang kita hitung manual tadi.